Selamat malam Pak Dono, selaku dosen dari mata kuliah Talent Management, dan selamat malam teman-teman semuanya yang akan melihat dan mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Anita Mariana Sitorus dengan NIK 22120700209. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Using Compensation to Implement a Talent Management Plan. Kompensasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan kontributor penting, tetapi hanya dalam konteks paket terintegrasi dari penghargaan yang dapat diukur dan tidak dapat diukur yang beroperasi dalam kerangka filosofi penghargaan yang mendukung strategi bisnis yang sukses. Kata kuncinya dari presentasi ini yaitu compensation, rewards, dan performance. Manfaat kompensasi dan sistem penghargaan. Yang pertama yaitu ada super keepers, yaitu menciptakan budaya magnetis untuk menarik, mempertahankan, dan memberdayakan orang-orang yang mewakili bakat terbaik. Mereka adalah 3% hingga 5% dari organisasi yang secara konsisten menunjukkan pencapaian yang superior dengan cara memperkuat nilai inti dan budaya yang diinginkan oleh organisasi. Mereka secara konsisten mencapai apa dan bagaimana kesuksesan yang diinginkan, dan mereka membantu orang lain melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada keepers, yaitu menjaga lingkungan dan program penghargaan yang mengakui mereka yang terus-menerus memberikan perbedaan bagi organisasi. Individu-individu ini mewakili 25% hingga 30% dari organisasi yang dengan jelas telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka dan melebihi harapan baik dalam tanggung jawab pekerjaan maupun kompetensi inti. Yang ketiga, ada solid citizens, yaitu memberikan imbalan untuk menjaga mereka yang menjadi kontributor dasar tetap stabil tanpa memerlukan investasi berlebih dan menciptakan lingkungan yang memotivasi individu-individu ini untuk naik ke tingkat bakat yang lebih tinggi. Mereka adalah sekitar 65% dari organisasi yang memenuhi harapan dalam hal persyaratan kompetensi inti dan tanggung jawab pekerjaan dan mungkin dapat memimpin orang lain. Yang keempat ada misfits, yaitu mengambil keputusan sulit mengenai mereka yang 3% hingga 5% yang tidak tampak cocok dalam organisasi dan jelas tidak memenuhi harapan atau menunjukkan kompetensi yang esensial. Keputusan akan untuk melibatkan mereka dalam pengembangan khusus dengan pengawasan ketat untuk meningkatkan kinerja, mengalihkan mereka ke pekerjaan lain di mana mereka seharusnya menunjukkan peningkatan kinerja, atau mengeluarkan mereka dari organisasi. Meskipun selalu sulit untuk memberhentikan seseorang karyawan, lebih berbahaya bagi organisasi untuk meninggalkan orang yang tidak sesuai di tempat sementara yang lain bertanya-tanya mengapa mereka bekerja keras untuk mencapai kinerja yang tinggi. Ada beberapa rencana kompensasi. Yang pertama, rencana kompensasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan karakteristik unik dari organisasi. Yang kedua, untuk efektif mengelola memaksimalkan bakat, rencana kompensasi perlu diperluas dan terintegrasi dengan program, alat, dan praktik yang mempengaruhi tindakan orang. Yang ketiga, imbalan perlu bermakna bagi individu dan secara langsung terkait dengan strategi dan pendorong kunci keberhasilan organisasi. Yang keempat, imbalan perlu secara langsung mendukung penciptaan budaya yang menarik. Ada beberapa elemen-elemen imbalan, yaitu yang pertama, gaji dan bentuk-bentuk kompensasi yang terjamin.
Yang kedua, imbalan variabel dan kesempatan untuk berbagi kesuksesan pencapaian. Yang ketiga, bagian dalam pertumbuhan jangka panjang dan masa depan organisasi melalui partisipasi, ekuitas, peluang karir, atau jaminan pekerjaan. Selanjutnya ada investasi dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya, kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang menantang dan bermakna. Dan selanjutnya, penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi seseorang terhadap organisasi. Ada keterlibatan dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan dan karir seseorang. Selanjutnya, ada kemampuan untuk membuat keputusan yang berarti dan memberikan sejumlah kendali atas sumber daya sesuai dengan peran seseorang dalam organisasi. Untuk selanjutnya ada keyakinan pada kepemimpinan, misi, dan pentingnya organisasi dalam komunitas seseorang. Dan yang terakhir ada keberhasilan yang didapat dari organisasi yang sukses dan memiliki integritas tinggi serta komitmen pada misinya. Contoh imbalan berbasis keanggotaan dan kinerja. Imbalan berbasis keanggotaan yaitu kesempatan untuk bergabung dengan program pengembangan keterampilan. Yang kedua, keseimbangan kerja atau kehidupan pribadi yang lebih fleksibel. Yang ketiga, kesempatan untuk bekerja dengan tim dan proyek-proyek khusus. Selanjutnya ada manfaat kesehatan dan layanan karyawan. Dan yang terakhir ada kesempatan untuk memperoleh kepemimpinan dalam organisasi atau proyek. Untuk imbalan berbasis kinerja ada yaitu yang pertama bonus berbasis kinerja, yang kedua kenaikan gaji berdasarkan pencapaian, yang ketiga pengakuan dan hadiah atas pencapaian kinerja yang luar biasa, yang keempat peluang untuk mengambil proyek-proyek berkinerja tinggi, dan selanjutnya ada kesempatan untuk promosi berdasarkan pencapaian kinerja yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu partisipasi dalam program saham karyawan. Proses pengembangan filosofi penghargaan terpadu yang dapat diterjemahkan ke dalam program nyata menangani 5 pertanyaan kunci yaitu yang pertama, siapa saja yang kami anggap kritis untuk kesuksesan saat ini dan masa depan organisasi kami? Apa yang mereka hargai atau anggap penting pada tahap karir mereka saat ini dan dalam waktu yang dapat diprediksi? Apa segmen bakat dasar dalam organisasi? Dan yang ketiga, apa yang kami sebagai organisasi butuhkan dari mereka yang akan memungkinkan kami menjaga atau meningkatkan kepemimpinan pasar kami? Dan selanjutnya ada seberapa efektif dan seberapa kompetitif program yang kami tawarkan perlu untuk memperkuat komitmen dan kinerja individu-individu ini. Dan yang terakhir ada apa yang kami bersedia lakukan dan tidak lakukan sebagai organisasi. Untuk selanjutnya ada golden picture terkait presentasi ini, yaitu ada 3 kompensasi yang signifikan bagi seorang karyawan yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem manajemen kompensasi yang efisien. Yang pertama yaitu kompensasi tidak langsung. Artinya semua manfaat non-moneter yang diberikan kepada karyawan termasuk dalam kategori ini. Biaya pindah, asuransi kesehatan, cuti berbayar, perawatan anak, dan program pensiun semuanya masuk ke dalam kategori kompensasi ini. Yang kedua ada kompensasi non-moneter, yaitu semua nilai-nilai yang berwujud yang diterima seorang karyawan dari majikannya masuk ke dalam kategori ini. Kemajuan karir, peluang pengembangan karir, pengakuan di organisasi, kondisi kerja yang baik, semuanya termasuk dalam kategori kompensasi non-moneter. Dan yang ketiga ada kompensasi langsung,
yaitu gaji pokok dan manfaat kesehatan yang diterima seorang karyawan dari majikannya sebagai imbalan atas usahanya merupakan bagian dari kompensasi langsung. Gaji pokok dapat mencakup pembayaran berdasarkan kinerja atau gaji tahunan atau gaji per jam. Uang yang diterima bisa berupa komisi, upah, bonus, dan gaji. Mereka juga mencakup pembayaran untuk liburan, manfaat medis, tunjangan kota, tunjangan sewa rumah, dana pensiun, dan transportasi. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya paket kompensasi yang baik. Ketika karyawan merasa termotivasi dan mendapatkan insentif, organisasi akan berkembang. Ini adalah salah satu manfaat utama dari memberikan paket kompensasi yang baik bagi karyawan. Berikut adalah cara memberikan paket yang menarik mendukung perkembangan organisasi. Yang pertama, menarik bakat terbaik. Paket kompensasi yang kuat membuat peran yang terbuka menjadi menarik bagi kandidat terbaik, memungkinkan perusahaan merekrut karyawan berbakat secara kompetitif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, yaitu menjaga bakat. Strategi kompensasi dan manfaat yang baik mendorong karyawan saat ini untuk berkomitmen jangka panjang, mengurangi turnover, dan mempertahankan pengetahuan institusional, sehingga menghemat biaya yang signifikan bagi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan. Strategi total rewards yang menarik memotivasi karyawan untuk bekerja pada tingkat terbaik mereka sambil membangun hubungan emosional positif dengan organisasi. Yang keempat, mencapai kesetaraan bayaran internal dan eksternal. Pembayaran yang adil membuat karyawan merasa puas dengan gajinya dibandingkan dengan pasar. Dan yang terakhir yaitu manfaat selama negosiasi dengan serikat pekerja. Rencana kompensasi yang komprehensif menunjukkan upaya tulus untuk mendukung karyawan, memberikan keunggulan saat dewan perusahaan berusaha bernegosiasi dengan perwakilan serikat pekerja. Memberi perhatian pada detail-detail ini saat membuat paket kompensasi akan mendorong budaya penghargaan dan kesetaraan di dalam bisnis. Ketika karyawan merasa bahwa mereka dibayar dengan tepat, mereka merasa lebih bahagia dan lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Nah, untuk selanjutnya, jurnal yang saya ambil terkait presentasi ini yaitu jurnal berjudul Analysis of Job Value Based Compensation System Implementation on MSME PT Banax Indonesia dari Jurnal International Journal of Social Service and Research. Berdasarkan hasil analisis sistem kompensasi di UMKM PT Banax Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 10 faktor mempengaruhi kompensasi untuk UMKM PT Banax Indonesia, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, komunikasi, inisiatif, fleksibilitas, pemikiran analitis, pemikiran konseptual, analisis, dan pemecahan masalah, dampak dan pengaruh, dan integritas. Untuk salah satu best practice yang saya ambil yaitu PT Telekomunikasi Indonesia terkait imbalan kerja. Yang pertama yaitu ada imbalan kerja jangka panjang, yang kedua imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain. Yang kedua yaitu imbalan kerja lanjutan. Yang pertama ada imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain atau lanjutan. Yang kedua yaitu ada kompensasi berbasis saham. Berikut adalah link video yang relate dengan materi presentasi ini. Dapat dibuka pada link berikut. Sekian dan terima kasih untuk video presentasi ini. Untuk kurang lebihnya,
Saya mohon maaf. Selamat malam.